Halo Smart Viewer, senang sekali saya Margaret Angelina dapat berjumpa dengan Anda di Rumah Demokrasi edisi 8 Agustus 2016. Hari ini kita akan membahas mengenai reshuffle Kabinet Jilid 2 bersama narasumber kita yaitu Pak Aras dan juga Pak Jack. Namun sebelum kita mulai berbincang-bincang, mari kita lihat Rumah Demokrasi episode sebelumnya. Dolar menurun, kemudian dalam politik. Tapi kalau misalnya saya ditanya, apakah penting reshuffle dan reshuffle? Sebenarnya menurut saya reshuffle nggak penting. Karena masih banyak bidang-bidang kehidupan yang lain, masyarakat harus diayomi, harus dilayani, kan itu. Sebenarnya yang benar itu adalah reshuffle yang kedua ini justru perubahan politik yang terjadi di Partai Golkar. Karena terasa selama ini di parlemen itu memang Pak Presiden di kabinetnya tidak mendapatkan dukungan parlemen yang maksimal karena memang ya di parlemen itu kan dikuasai koalisi merah putih ya Pak Jack ya? Ya. Itu dia tadi video episode sebelumnya untuk Rumah Demokrasi yang membahas mengenai reshuffle Kabinet Jilid 2 dalam masa pemerintahan Jokowi. Nah, Pak Aras dan Pak Jack, kalau kita melihat orang-orang yang berada di dalam jajaran nama yang di reshuffle, tentunya ada pro dan kontra. Mengapa A harus diturunkan dan B kenapa harus dimasukkan di dalamnya? Nah, ada beberapa yang menjadi sorotan, diantaranya pada perombakan kali ini ada yang memasukkan sejumlah figur dari partai-partai yang baru bergabung di koalisi pemerintahan, seperti Erlangga Hartanto dari Partai Golkar, Asman Abnur dari PAN, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, apakah betul ini kembali lagi ke permainan politik yang seperti pada minggu lalu Pak Jack sampaikan? Bagaimana Pak Jack? Ya, saya tetap konsisten mengatakan bahwa perubahan kabinet itu didasarkan atas pertimbangan politik, bukan atas dasar karena pertimbangan kinerja, profesionalisme. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ketika dia berkampanye dulu, kalau kita membuka kembali, sebenarnya kan beliau menjanjikan bahwa kabinet beliau adalah kabinet yang terdiri dari profesionalisme dan tidak ada kompromi politik. Itu kan sebuah janji saja, tapi ketika dia menjadi presiden, ya saya kira memang sangat sulit untuk mengatakan tidak dan menolak politik itu sendiri karena memang dia berada pada ranah politik. Soal kalau tidak terjadi sebuah kompromi politik, maka sangat sulit dia untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya, dan itu sudah sangat banyak yang kita melihat berbagai macam kebijakan dia yang satu contoh yang sempat mencuat adalah berkaitan dengan persoalan pengangkatan Kapolri yang sudah diperintahkan oleh Presiden untuk disetujui oleh DPR, tapi pada akhirnya kemudian kan DPR itu sendiri tidak menyetujui, tapi kemudian penolakan masyarakat begitu kencang, tapi Pak Jokowi memaksakan dan pada akhirnya kan juga tidak jadi. Itu satu. Yang kedua juga kita bisa melihat bagaimana kemudian Partai Golkar ketika kemudian kemarin telah mendeklarasikan diri untuk mendukung, bukan sekedar mendukung Presiden Jokowi tapi mendukung Presiden. Jadi periode yang kedua, dan itu adalah sebuah tiket gratis bagi seorang Jokowi untuk bagaimana dia sudah boleh saya katakan saat sekarang itu dia sudah dengan percaya diri, ya kan. Nah, pernyataan politik dari Partai Golkar secara institusi ini kemudian mendapatkan dukungan dari partai-partai lain. Kita sudah melihat misalnya suara dari Hanura juga sudah mulai menjual Jokowi. Jadi saya melihat bahwa tidak lebih dari sebuah kompromi politik dan dukungan politik terhadap pergantian kabinet, dan itu yang disebutkan tadi misalnya dari Partai Amanat Nasional itu juga kan mereka memberikan dukungan terhadap Presiden Jokowi. Jadi dukungan politik itu tidak kemudian gratis, ya kan? Tapi harus ada kompensasi politik terhadap dukungan politik itu, termasuk dua partai yang baru bergabung, Partai Golkar sama Partai Amanat Nasional. Oke, nah kalau menurut Pak Aras nih, ada yang mengatakan kalau misalnya dalam reshuffle ini nama menteri yang dianggap tidak memberikan kontribusi positif, malah menimbulkan kegaduhan politik. Jadi dikatakan kalau reshuffle ini justru menimbulkan salah satu perbincangan ataupun suasana baru di dalam partai politik dan pemerintahan itu sendiri. Oke. Bagaimana tanggapan Pak Aras? Baik, ya pertanyaannya relevan dengan pendapatnya Pak Jack tadi ya. Jadi gini, persoalan-persoalan hari ini kemudian muncul reshuffle kabinet yang kedua. Kalau menurut Pak Jack tadi semata-mata persoalan politik, agak berbeda sedikit sama saya ya, Saya melihat bukan hanya persoalan politik, tapi juga persoalan kinerja yang ada. Contohnya misalnya gini,
Contohnya misalnya kemarin yang bermasalah di kegaduhan menteri-menteri gitu ya, Bu, ada masalah di internal kabinet gitu kan. Ini kan juga menghambat kinerja gitu ya. Tapi bukan berarti kita mengabaikan persoalan politik. Memang apapun yang terjadi, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam menteri, karena ini jabatan politik ya, dalam kabinet jabatan politik mau tidak mau memang diwarnai oleh persoalan politik. Tapi ingat, kalau kita hanya mengedepankan persoalan politik, yang terjadi misalnya terjadi miss di dalamnya. Oleh karena itu dilakukan suatu sebagai track ya, sebagai track untuk memonitor persoalan-persoalan yang ada. Jangan sampai persoalan politik menjadi sesuatu yang monoton politik gitu kan. Nah, persoalan inilah yang muncul kemudian kenapa menjadi kisru gitu. Nah, kisru ini menghambat kinerja yang pada akhirnya Pak Presiden mungkin tidak puas dengan kinerja menterinya, sehingga lakukan namanya reshuffle. Nah, reshuffle pertama dan kedua juga hampir sama persoalannya, karena di dalam kabinet selalu muncul namanya persoalan-persoalan di antara mereka, di antara kabinet ribut gitu kan. Apakah dengan ribut bisa menyelesaikan pekerjaan? Kan tidak. Ya. Nah, jadi di samping persoalan politik juga kinerja yang selama ini memang tidak terukur, kinerja menteri yang diganti. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan Pak Jokowi reshuffle kedua, karena kalau ini dibiarkan jangan sampai sisa jabatan 3 tahun lagi hanya diisi dengan persoalan Politik. ribut, kegaduhan, kemudian masing-masing menteri saling konflik kan menjadi masalah. Baik, Ya. sehingga kalau menurut Pak Jack dan Pak Ras, alasan reshuffle ini ada 2 ya Pak ya. Kalau Iya. dari Pak Jack itu adalah kepentingan politik, tetap politik, namun kalau menurut Pak Ras masih tetap ada Persoalan pengaruh kinerja. dari kinerja. Baik, setelah ini kita akan bahas karena ada 2 nama yang menjadi sorotan, yaitu Ibu Sri Mulyani dan juga Bapak Anies Baswedan. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana karena setelah ini yang kita bahas tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi, masih bersama dengan Pak Jack dan juga Pak Ras. Nah Pak, tadi kita juga sudah menyebutkan kalau ada 2 sorotan nama, yaitu ada Ibu Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bank Dunia namun kembali ke Indonesia untuk membantu pemerintahan Jokowi. Dan juga ada Pak Anies Baswedan yang dari awal sudah membantu Pak Jokowi dalam pemerintahannya di Kemendikbud, namun juga dilepaskan dari jabatannya pada reshuffle kabinet kali ini. Pertama kita akan bahas mengenai Ibu Sri Mulyani ini. Bicara mengenai Ibu Sri Mulyani, apakah menurut Pak Jack akan membantu mengembangkan pemerintah Indonesia khususnya di bidang keuangan, Pak? Ya, saya kira semua orang mengetahui bahwa periodenya Pak Presiden SBY, Pak Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dan begitu dia sudah tidak lagi menjabat Menteri Keuangan, kemudian kan dia mendapat promosi untuk menjadi duduk di Bank Dunia. Nah sekarang tiba-tiba kemudian Jokowi memanggil, dan kita melihat sebenarnya untuk mengukur pengaruhnya itu kita melihat di pasar ya. Ketika kemudian Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, itu respon pasar itu cukup positif. Dolar kemudian menguat, itu kan sebenarnya indikasi bahwa sebenarnya posisi Menteri Keuangan dalam hal ini dipegang oleh Ibu Sri Mulyani yang sudah berpengalaman, apalagi dia memiliki akses internasional, ya saya kira cukup berpengaruh ya terhadap ekonomi. Tapi sekali lagi kalau menurut saya kalau kita bicara ekonomi adalah itu sangat ditentukan oleh stabilitas politik. Ketika kemudian politik stabil, ya kan tidak ada huru-hara, terjadi misalnya kayak cicak dan buaya, misalnya KPK, polisi atau lembaga-lembaga tinggi negara saling, saya kira juga perekonomian kita juga akan menjadi baik. Itu menurut saya dari sisi Sri Mulyani. Dan tadi menarik bahwa sebenarnya Pak Aras mengatakan bahwa selain ya karena kinerja, siapa yang tidak mengakui kepemimpinan Pak Rahmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan, ya kan? Dia melakukan sebuah perubahan yang sangat luar biasa dan dia berani kemudian bisa mempertahankan harga ketika menjelang bulan Ramadan beberapa ini. Dan kita bisa melihat misalnya kayak sekarang
Kan kita bisa ketika kemudian pergantian Menteri Perdagangan yang dipegang oleh siapa itu yang baru, kan ada upaya-upaya oleh pelaku-pelaku yang ada di pasar, terutama dalam hal ini adalah cukong-cukong dan sebagainya, itu kan ada larangan minuman keras masuk di supermarket dan penjual sebagainya kan. Nah, kebijakan itu kemudian muncul, ya kan, dampak itu kemudian ada sedikit ya kita bisa rasakan itu. Setelahnya. Nah, itu kan prestasi. Tapi ini terulang kembali pada reshuffle kali ini, yaitu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena sekali lagi bahwa Pak Anies Baswedan itu adalah salah satu tim suksesnya Pak Jokowi. Nah, orang-orang yang sudah bekerja yang membantu diberi kesempatan. Nah, seharusnya kalau buat saya, ketika mereka sudah berada di situ, jangan menganggap mereka sebagai tim sukses sampai 5 tahun. Karena mereka akan terpinggirkan oleh kepentingan politik. Mereka sudah harusnya merapat, ya kan, kepada harus mendapatkan dukungan politik. Kalau mereka mau katakanlah untuk eksis sampai 5 tahun. Karena mau tidak mau itu adalah partai politik tidak pingin, ya kan, kepentingan mereka itu harus ada di pemerintahan. Ya kan, karena tidak ada kemudian tiket yang diberikan kepada Jokowi kalau mereka tidak punya kompensasi misalnya. Ya kan, Partai Amanat Nasional misalnya, mereka kan memberikan dukungan terhadap Jokowi. Tapi kan mereka juga minta kursi gitu loh. Begitu juga Golkar, kan nggak ada partai yang mengatakan memberi dukungan, tapi mereka tidak mendapatkan menteri gitu loh. Nah, inilah yang kemudian menggusur orang-orang yang sudah bekerja dengan bagus, ya kan. Menteri siapa namanya? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Anies Baswedan, kemudian siapa Pak Rahmat Gobel. Nah, ini saya kira cukup bagus, dan ada juga menteri-menteri yang memang pantas untuk dikeluarkan, misalnya seperti Menteri Maritim Pak Rizal Ramli misalnya. Jadi ya itu kan menimbulkan kegaduhan gitulah. Itu yang saya kira menarik dari reshuffle itu. Dan ada hal yang Mbak Eta, bahwa kenapa Sudirman Said itu tidak diresapel ketika terjadi sebuah pertarungan antara Ketua DPR dalam Setia Novanto dengan Sudirman Said. Pak Jokowi melihat stabilitas politik itu. Ketika itu dia lakukan, itu sangat berbahaya buat dia kan. Nah, akhirnya kan juga diganti. Pak Sudirman Said tidak bisa dia pertahankan karena dukungan politik tidak ada. Dia hanya sebagai seorang tim sukses. Oleh karena itu wilayah menteri-menteri itu sebenarnya adalah wilayah politik, sehingga ini kontradiktif dengan harapan Jokowi ketika dia sebelum jadi presiden itu dia berharap yang dulu di kementerian sekian persen adalah yang diisi oleh profesionalisme. Tapi pada akhirnya fakta yang ada, realitas politik itu tidak seperti itu. Baik, nah bicara mengenai kursi di kabinet yang diisi oleh profesional ataupun partai. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari 13 nama yang di reshuffle, ada beberapa nama yang juga keluar dari dunia profesionalis, bukan dari partai politik. Ada Ibu Sri Mulyani sendiri itu bukan dari partai politik, itu juga ada Menteri Agraria dan Tata Ruang yaitu Sofyan Jalil yang bukan juga dari partai politik, lalu juga ada Bapak Archandra Tahar yang menjadi Menteri SDM itu yang bukan dari partai politik. Nah, kalau menurut Pak Aras, apakah ini sudah menjadi salah satu usaha atau upaya dari Pak Jokowi untuk menunjukkan dirinya kalau berusaha untuk mengimbangkan antara partai politik dan juga profesionalis di kursi kabinet? Oke. Kita menghargai usaha Pak Presiden, Pak Jokowi ya, kita menghargai usaha beliau. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika misalnya mengganti menteri-menteri yang mungkin dinilai oleh masyarakat berprestasi, itu kan itu masalahnya. Nah, sederet nama-nama yang mungkin bisa kita kategorikan berprestasi di mata masyarakat, misalnya Pak Anies Baswedan gitu ya. Pak Rahmat Gobel yang dikatakan Pak Jack tadi, saya kira itu memang masyarakat menilai seperti itu, memang mereka punya prestasi. Kalau memang menteri yang selalu mau menciptakan masalah di kabinet, saya kira memang ya orang mau kerja, kabinet mau kerja kalau dalam satu sistem di mana menteri-menteri harus kompak membangun, memberikan pembangunan kepada pemerintah, kepada negara, ya memang kita harus lihat secara profesional juga gitu ya, secara idealis bahwa ya memang layak untuk diganti dan kemudian ditempatkan menteri-menteri yang profesional yang memang bisa bekerja sesuai bidangnya. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita pertimbangkan. Saya kira dengan sangat bijaksana masyarakat Indonesia juga bisa menilai bagaimana kinerja menteri. Ya, baik. Nah, pertimbangan inilah yang mungkin menjadi persoalan. Kenapa misalnya Pak Presiden mereshuffle atau merombak menterinya yang mungkin dinilai masyarakat bagus. Ya, baik. Nah, kemudian persoalan-persoalan lain, persoalan politik ya saya kira memang kita tidak bisa
semata-mata untuk urusan kepentingan politik, saya sih melihat secara idealis saja. Ya, ya. Kita melihat kepentingan masyarakat lah gitu ya. Karena politik untuk masyarakat. Kalau misalnya pemerintah secara idealis mereka menjelaskan bahwa kita urus negara ini dengan kepentingan politik, bukan untuk kepentingan masyarakat. Saya kira kita bawa politik itu ke masyarakat. Kepentingan politik yang dimaksud adalah kepentingan masyarakat itu. Baik. Saya kira ini yang membuat pemerintah bisa bekerja dengan tenang gitu. Namun itu mungkin kesulitannya ya, bagaimana membawa politik tersebut ke tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi setelah ini kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers, masih bersama dengan saya Margareta dan dua narasumber kita pada hari ini, itu ada Pak Jack dan juga Pak Aras yang masih membahas mengenai reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2. Nah, Pak Aras dan Pak Jack, terlepas dari masuknya Ibu Sri Mulyani dan juga keluarnya Pak Anies Baswedan dari bangku kementerian, kita juga melihat adalah salah satu fenomena di mana yang menarik pada hal ini adalah tidak diusuknya jajaran Menteri Perempuan. Padahal ada beberapa nama yang memiliki dianggap berani seperti Ignatius Jonan, Sudirman Said, Rizal Ramli hingga Anies Baswedan yang malah terpental. Namun kalau kita melihat di sini wanitanya malah aman. Nah, kalau menurut tanggapan ataupun pendapat dari Pak Jack dan Pak Aras itu seperti apa? Mulai dari Pak Aras dulu mungkin. Iya. Ya ini juga menarik sih kalau dikaji ya. Kenapa reshuffle kali ini nggak ada perempuan gitu ya. Saya pun bertanya, ada apa di balik ini? Apakah ini hanya bertanya, apakah karena di dalam kabinet ini kan kabinet kerja Pak Jokowi ini kan memang di salah satunya adalah ada Puan Maharani, anaknya ketua PDIP. Nah, udah 2 kali reshuffle. Puan Maharani kan belum kena reshuffle gitu ya. Artinya mungkin menurut pandangan Pak Jokowi atau mungkin pandangan yang lain kinerja Puan Maharani mungkin bagus gitu. Tapi kalau kita lihat secara pandangan sebagian masyarakat juga mengatakan ya kinerja Menteri Perempuan dalam hal ini salah satunya adalah Puan Maharani juga masih dipertanyakan. Ya. Nah, saya kira ketika kali ini kabinet reshuffle kabinet kali ini tidak ada perempuan, ya orang juga bertanya-tanya kenapa misalnya dia diganti Puan Maharani misalnya. Kemudian yang lain, kalau reshuffle pertama kan ada perempuan yang diganti ya. Baik. Kemudian ada perempuan juga yang masuk. Sehingga Pak Aras juga masih mempertanyakan hal tersebut ya. Ya, saya kira semua orang bisa bertanya. Gitu. Nah, tapi hal ini kan sebenarnya kewenangan Pak Presiden dalam hal mengganti kabinetnya. Sehingga belum ada juga yang tahu ya Pak. Iya, tapi sampai hari ini nggak ada yang tahu siapa apa motif apa rahasia di balik ini semua. Tapi jawabannya lagi-lagi juga relevan dengan jawabannya Pak Jack tadi bahwa di dalamnya ini memang nuansa politik sangat menonjol gitu ya. Baik. Ya, sangat dominan. Walaupun secara idealisme saya tidak setuju kalau hanya semata-mata persoalan politik. Ya. Pak Presiden mengganti menteri juga jangan hanya persoalan politik, tapi melihat persoalan kinerja menteri yang bagus, saya kira harus dipertahankan. Inilah yang mungkin kita kritisi kepada Pak Presiden. Kemudian kalau misalnya menteri kinerjanya tidak bagus, ya saya kira juga layak untuk diganti. Tapi kalau menteri-menteri yang masih bagus kinerjanya, saya kira masyarakat juga bisa menilai gitu. Nah, kalau menurut Pak Jack nih, apakah tidak diusuknya Menteri Perempuan juga ada pengaruh politiknya, Pak? Kita lihat aja menteri perempuan yang ada di kabinet itu mereka representasi dari mana. Puan Maharani yang disebutkan Pak Aras tadi, itu nggak bisa diganggu sama Pak Jokowi. Itu bisa bubar negara ini karena beliau anak big boss gitu kan, anak seorang yang memiliki saham besar terhadap keberhasilan Jokowi. Yang kedua adalah Menteri Sosial, Ibu Indra Parawasa, beliau kan representasi NU dan dia dari PKB, ya kan.
Terus yang ketiga ada ibu yang dari Papua itu juga representasi dari sana. Ya. Jadi sebenarnya bukan pertimbangan karena perempuan atau laki-laki, tapi Namun, sebenarnya sekali lagi adalah kepentingannya. pertimbangan politik. Oleh karena itu yang ingin saya tegaskan dari diskusi ini adalah poin yang paling penting adalah Pak Jokowi harus melakukan sebuah politik kebangsaan. Artinya politik kebangsaan adalah meletakkan semua kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik. Nah, Baik. kalau itu dia akan lakukan, dia akan mendapatkan Bukan di atas dukungan. kepentingan rakyat gitu ya. Bukan di atas kepentingan politiknya, kepentingan pribadinya, tapi politik kebangsaan adalah politik di mana kemudian kesejahteraan, kemudian rakyat punya kepentingan itu di atas segala-galanya. Nah, itulah yang sebenarnya harapan dari diskusi kita ini, sehingga termasuk dalam pergantian kabinet adalah diletakkan adalah berdasarkan kepentingan kebangsaan tadi. Baik. Saya kira itu. Dan tentunya itu harapan kita semua ya, harapan Ya. Bajek, Baras, saya sendiri. Ya, kalau juga harapan seluruh saya, masyarakat. kalau harapan saya politik harus diletakkan untuk kepentingan rakyat. Oke, kepentingan kebangsaan dan juga rakyat. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, Pak, ada satu pertanyaan yang mungkin dijawab dengan setuju atau tidak. Apakah Pak Jack dulu, Pak Jack apakah setuju dengan reshuffle kabinet kerja kedua ini, Pak? Saya setuju. Setuju. Dan kalau Paras, Kalau saya setuju atau tidak? jawabannya satu kata. Yes, Kalau nggak dijawab, harus jawab. kalau menurut saya sih nggak penting sebenarnya. Oke. Cuman ya karena kinerjanya mungkin ada menteri yang diganti mungkin nggak bagus, ya saya kira setuju. Oke, tentunya Tapi saya nggak setuju kalau menterinya bagus kemudian diganti. tetap harus setuju ya dengan kabinet kedua ini. Baik, tentunya Smart Viewers juga memiliki jawaban atas pertanyaan saya tadi ya. Tentu apapun jawabannya, tentu harapan kita juga terhadap pemerintahan Jokowi, yaitu menjalankan pemerintahannya berdasarkan politik kebangsaan dan juga politik rakyat, bukan kepentingan pribadi. Akhir kata, saya Margareta, Pak Jack dan Paras, terima kasih telah hadir di Studio Binus TV. Tentunya dan saya juga berterima kasih kepada seluruh keluarga tugas. Akhir kata, saya Margareta, pamit undur diri dan sampai jumpa di Rumah Demokrasi selanjutnya.